Baiklah teman-teman statistika, sekarang kita mencoba untuk menganalisis menggunakan software IBM SPSS Statistik versi 25 ya. SPSS itu singkatan dari Statistical Program for Social Sciences. Ketika ikon IBM SPSS kita klik, maka akan muncul dua sheet, yaitu sheet variable view itu berisi keterangan bagi variabel, sedangkan data view itu adalah realita dari datanya. Jadi ada dua sheet ya. Pada variabel pertama, nama variabel kita jadikan menjadi BB tikus ya, berat badan tikus. Sedangkan variabel kedua kita beri keterangan jenis makanan. Kemudian pada values untuk variabel jenis makanan itu kita berikan label ya. Labelnya itu A, B atau C, itu menunjukkan jenis makanan yang diberikan kepada tikus. 1 itu value-nya. Kalau kodenya 1 berarti itu makanan tipe A. Kalau kodenya 2 berarti makanan tipe B. Kalau 3 itu makanan tipe C. Itu tinggal dimasukkan nilainya, misalnya di sini ya. Ketik saja angka 1. Kalau ini misalnya ini diketik angka 4 misalnya. Kemudian label ini diberi kode D ya. Itu artinya makanan tipe D misalnya gitu ya. Andai kata ini ditambahkan ya boleh, tapi ini kan makanannya kan cuma 3 jenis, buat apa ditambahkan? Maka saya remove saja. Nah, saya remove saja. Lalu pada measure itu maksudnya jenis pengukuran. Yang berat badan tikus itu kita pilih dia itu tipe scale ya. Scale itu datanya dapat dijumlah, dikurangi, dikalikan, dibagi dengan menghasilkan proporsi yang sama. Tetapi untuk jenis makanan kita pilih datanya tuh nominal, karena gini, 1 itu cuma kode pembeda agar berbeda antara makanan tipe A dengan tipe B dan tipe C. Nah, kemudian rule-nya itu input ya, jelas ya. Kemudian kita analyze, kemudian compare means. Compare means itu membandingkan beberapa rataan. Lalu di sebelah kanan ini akan muncul ini ya, di compare means itu muncul pilihan-pilihan. Kita pilih one way ANOVA. ANOVA itu singkatan dari analysis of variant. One way itu satu arah, artinya satu arah ini yang dipakai itu hanya satu variabel saja yang dianggap yang dianalisis begitu ya. Nah, setelah ini kita klik, maka nanti akan dihasilkan, maka muncul tampilan seperti ini. Maka pada berat badan tikus kita masukkan sebagai dependent list. Mengapa dependent? Karena berat badan tikus itu tergantung kepada jenis makanannya. Sedangkan jenis makanan kita masukkan sebagai faktor. Mengapa? Karena jenis makanan itu faktor yang mempengaruhi berat badan si tikus itu. Nah, kemudian di sini ada beberapa pilihan-pilihan ya. Kita sementara klik OK dulu ya. Hasilnya seperti apa coba? Nah, seperti itu ya hasilnya ya. One way ANOVA. ANOVA itu analysis of variant. Kita lihat sama apa tidak dengan yang dihitung secara manual oleh Pak Bambang di tahap kedua coba. Jadi sum of square yaitu jumlah kuadrat 235,5 punya Pak Bambang tadi sama ya, sama. Di situ tertulis between groups, itu antara, maksudnya itu sumber keragaman itu jenis makanan ya. Jenis makanannya tuh mempengaruhi jumlah kuadratnya.
Sedangkan within group itu maksudnya itu di dalam grup itu kan ada ulangan. Ada ulangan-ulangan sebanyak, ulangannya berapa tadi ya? Ulangannya sebanyak 4, sedangkan perlakuannya ada 3 toh. Nah, gitu. Tetapi kan sesudah dikurangi faktor koreksi, maka derajat bebasnya berubah menjadi 9 itu ya, sama ya. Nah, di situ terlihat bahwa degrees of freedom atau derajat bebas dari perlakuan jenis makanan tikus itu dua asalnya dari mana? 3 tipe makanan dikurangi 1. Jadi A, B, C kan 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya toh? Betul toh? Nah, kemudian degrees of freedom dari total itu 12 dikurangi 1. 12 itu asalnya dari mana? 3 perlakuan jenis makanan dikalikan banyaknya ulangan 4 ulangan toh, kemudian hasilnya 12 dikurangi 1, maka degrees of freedom-nya menjadi 11. Sedangkan degrees of freedom dari error, yaitu di situ tulis within groups, itu sama dengan 9. Dari mana asalnya? 9 itu adalah 11 dikurangi 2. Kemudian di sebelah kanan itu nampak mean square ya, kuadrat tengah ya. Kuadrat tengah itu merupakan hasil pembagian antara jumlah kuadrat dibagi degrees of freedom. 235,5 dibagi 2 hasilnya 117,75. 50,750 dibagi 9 menghasilkan 5,639. Tetapi karena di sini sistem Amerika maka bukan koma tapi pakai titik. Tapi prinsipnya kan sama toh dengan yang dihitung oleh Pak Bambang secara manual tadi. Nah, kemudian sebelah kanannya itu ada nilai F student. Di situ ada nilai 20,882 itu asalnya dari mana? Asalnya dari 117,75 dibagi 5,639. Dan di situ signifikansi berapa itu? 0,0000. Artinya itu kurang dari 0,001. Artinya apa? Ada bukti amat sangat signifikan bahwa memang jenis makanan yang diberikan kepada tikus itu berpengaruh kepada berat badan tikus. Hipotesis 1 berbunyi minimal ada sepasang jenis makanan yang menghasilkan perbedaan berat badan tikus. Mungkin makanan tipe A berbeda dengan tipe B, atau tipe A dengan tipe C. Minimal ada 1, tidak harus semuanya. Begitu ya. Semoga adik-adik statistikawan sejati itu paham dan menjadi pandai. Terima kasih atas perhatiannya terhadap ilmu ini.